Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Anton Sa'amir, biasa dipanggil Anto, dari Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah, Sibermu Angkatan kelima. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan analisis pelaksanaan Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982 oleh Indonesia. Konversi hukum laut atau UNCLOS 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan. UNCLOS tidak hanya mengatur batas wilayah laut, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen, tapi juga memberikan pedoman bagi negara pesisir dalam menjaga keamanan, lingkungan, dan sumber daya laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam pelaksanaan UNCLOS. Analisis ini akan menyoroti 1. Implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional dan kebijakan Indonesia. 2. Tantangan yang dihadapi, termasuk pelanggaran batas laut, penangkapan ikan ilegal, dan isu lingkungan laut. 3. Peluang dan strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk memaksimalkan hak dan kewajiban yang diatur UNCLOS. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memahami sejauh mana Indonesia menerapkan prinsip-prinsip UNCLOS 1982 dan bagaimana upaya ini berdampak pada kelautan, keamanan, serta pengelolaan sumber daya laut nasional. Pelaksanaan UNCLOS merupakan komitmen Indonesia dalam hukum laut internasional yang meningkatkan kerjasama regional dan global dalam isu maritim, seperti keamanan laut dan pelindungan lingkungan laut. Dengan mematuhi prinsip-prinsip UNCLOS, Indonesia dapat menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi laut dengan komprehensif lingkungan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, khususnya terkait kelautan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Latar belakang analisis pelaksanaan hukum laut PBB UNCLOS oleh Indonesia, yaitu Konversi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur secara komprehensif pemanfaatan, kedaulatan, dan yurisdiksi negara atas wilayah laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan fundamental terhadap UNCLOS 1982, termasuknya khususnya dalam memperoleh pengakuan internasional atas konsep negara kepulauan. Indonesia meratifikasikan UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan sehingga sejak saat itu ketentuan UNCLOS mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan dalam sistem hukum nasional maupun praktik kenegaraan Indonesia. UNCLOS 1982 mengakui dan mengatur secara khusus negara kepulauan dalam bagian 4, pasal 46-54. Pengakuan ini sangat penting bagi Indonesia karena menegaskan kedaulatan atas perairan kepulauan, mengakui penggunaan garis pangkal kepulauan, memberikan kewenangan untuk mengatur wilayah, damai, dan lintas alur laut kepulauan (ALKI). Dengan pengakuan tersebut, wilayah kedaulatan Indonesia tidak lagi
fragmentasi oleh laut bebas, melainkan menjadi suatu kesatuan utuh antara darat dan laut. Penerapan zona maritim merupakan bagian wilayah laut suatu negara untuk menentukan kedaulatan, hak berdaulat, dan kewenangan hukum negara pantai. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, penetapan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengelolaan sumber daya laut. Penetapan zona maritim diukur dari garis pangkal kepulauan, yaitu garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia. Di dalam hukum laut internasional, negara pantai memiliki kedaulatan atas wilayah perairannya. Namun, demi kepentingan pelayaran internasional, UNCLOS 1982 memberikan hak tertentu kepada kapal asing untuk melintas, yang merupakan hak kapal asing untuk melintasi laut teritorial suatu negara secara terus-menerus dan secepat mungkin, selama pelayaran tersebut tidak mengganggu kedamaian, ketertiban, keamanan negara pantai, dan hak lintas alur laut kepulauan, yang merupakan hak lintas alur laut kapal dan pesawat udara asing untuk melintas secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin melalui alur laut dan ruang udara tertentu yang ditetapkan oleh negara kepulauan. Implementasi UNCLOS 1982 dalam hukum nasional, yaitu pelaksanaan UNCLOS 1982 oleh Indonesia diwujudkan melalui harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mengatur laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, serta hak lintas kapal asing sesuai UNCLOS 1982. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur pengelolaan ruang laut, perlindungan sumber daya kelautan, dan kepentingan nasional di laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia diakui oleh UNCLOS 1982 dan memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Namun, pengakuan tersebut disertai juga dengan kewajiban untuk memberikan hak alur laut kepulauan bagi pelayaran penerbangan internasional. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sekaligus melindungi kepentingan nasional, Indonesia menerapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Harmonisasi atau penyesuaian kebijakan maritim merupakan proses penyelarasan kebijakan, regulasi, praktik pengelolaan laut Indonesia agar sejalan dengan ketentuan hukum laut internasional, kepentingan nasional Indonesia sebagai negara kepulauan, dan perkembangan dinamika geopolitik, ekonomi, dan lingkungan laut. Implementasi ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut pendekatan transformasi hukum
yaitu memasukkan norma UNCLOS ke dalam peraturan nasional. Penetapan wilayah laut Indonesia. Indonesia melaksanakan kedaulatan penuh atas laut teritorial selebar 12 mil laut dari garis pangkal, termasuk ruang udara dan dasar laut. Indonesia juga memiliki hak berdaulat hingga 200 mil laut untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Pelaksanaan zona ekonomi eksklusif tercermin dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal, illegal fishing, pengaturan izin usaha perikanan, kerjasama internasional di bidang kelautan. Indonesia aktif mengajukan klaim landasan kontinen melebihi 200 mil laut kepada Commission on the Limit of the Continental Shelf atau CLCS sebagai pelaksanaan pasal 76 UNCLOS 1982. Pengelolaan dan penegakan hukum. Pengawasan perikanan dan sumber daya laut merupakan serangkaian kegiatan pemantauan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dan sumber daya laut lainnya agar dilakukan secara sah, berkelanjutan, dan sesuai hukum yang bertujuan penangkapan ikan ilegal, eksploitasi berlebihan, dan perusakan ekosistem laut, serta pelanggaran kelautan dan hak berdaulat negara. Penindakan terhadap illegal fishing merupakan langkah strategis untuk melindungi sumber daya laut dan kelautan Indonesia. Dengan berlandaskan UNCLOS 1982 dan hukum nasional, Indonesia berhak dan wajib menindak tegas pelanggaran perikanan demi keberlanjutan laut dan kesejahteraan nasional. UNCLOS 1982 memberikan hak dan kewajiban kepada negara pantai, termasuk Indonesia, dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan pemanfaatan sumber daya laut. Pelaksanaan UNCLOS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut penegakan hukum dan pengamanan laut secara nyata. Di Indonesia, pelaksanaan tersebut melibatkan beberapa institusi utama, yaitu TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Bakamla, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Koordinasi antar lembaga penegakan hukum laut adalah mekanisme kerjasama, pembagian peran, dan sinkronisasi kewenangan antar berbagai institusi negara yang memiliki tugas pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di wilayah laut. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kedaulatan hak berdaulat Indonesia di laut efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih, sehingga dimanfaatkan sebagaimana diamanatkan oleh UNCLOS 1982. Peranan Indonesia. Diplomasi maritim merupakan upaya negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional
di bidang kelautan melalui cara damai, seperti perundingan, kerjasama regional, dan forum internasional yang berfokus pada keamanan dan kestabilan laut, penetapan dan penyelesaian batas maritim, serta kebebasan pelayaran, pengelolaan sumber daya, dan pelindungan sumber daya laut. Di kawasan ASEAN, diplomasi maritim menjadi sangat penting karena wilayah Asia Tenggara didominasi oleh laut dan jalur pelayaran internasional strategis. Upaya penyelesaian perselisihan antar negara yang berkaitan dengan wilayah laut, batas maritim, hak kedaulatan, dan pemanfaatan sumber daya laut melalui cara-cara non-kekerasan sesuai prinsip hukum internasional yang merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Keterlibatan negara secara konsisten dan eksklusif dalam berbagai organisasi, konferensi, dan mekanisme internasional yang membahas pengembangan, penyerapan, dan penegakan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982. Secara normatif, Indonesia telah berhasil mengadopsi dan melaksanakan UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional. Keberhasilan tersebut terletak pada pengakuan internasional sebagai negara kepulauan, konsistensi dalam diplomasi maritim berbasis hukum, penegakan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Namun, secara empiris, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, penyelesaian batas maritim, serta konsolidasi kebijakan kelautan nasional. Tantangan implementasi UNCLOS 1982 yaitu pelaksanaan UNCLOS 1982 oleh Indonesia menghadapi beberapa kendala. 1. Luasnya wilayah laut yang sulit diawasi sehingga sering terjadi perselisihan antar dua atau lebih negara mengenai penentuan garis batas laut, baik laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, maupun landasan kontinen. 2. Tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga negara penegak hukum laut. 3. Masih adanya sengketa batas maritim yang belum tuntas. 4. Pelanggaran hak lintas dan eksploitasi sumber daya ilegal. Kondisi ketika alat, sistem, dan infrastruktur yang digunakan untuk memantau pengamanan, mengamankan, dan menegakkan hukum laut belum memadai dibandingkan dengan luas laut dan kompleksitas ancaman yang dihadapi merupakan tantangan yang sangat besar bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Keterbatasan ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kedaulatan dan hak berdaulat sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Tantangan ini memerlukan pengakuan koordinasi kelembagaan, teknologi pengawasan, dan kebijakan maritim terpadu. Evaluasi pelaksanaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam perumusan dan pengesahan
UNCLOS 1982 serta meratifikasikannya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Ratifikasi ini menjadikan UNCLOS sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia dan mengikat secara hukum. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, konsistensi Indonesia dalam melaksanakan UNCLOS sangat penting untuk menjaga kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingan maritim nasional. Indonesia secara konsisten menyesuaikan hukum nasional dengan ketentuan UNCLOS. Indonesia juga merupakan pelopor utama konsep negara kepulauan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda 1957 yang menyatakan laut di antara pulau-pulau Indonesia sebagian satu kesatuan wilayah. Pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan melalui UNCLOS 1982 merupakan konsep penting dalam hak hukum internasional. Indonesia tidak hanya memperoleh pengakuan atas keutuhan wilayah, tapi juga berperan aktif dalam membentuk norma hukum laut yang adil dan seimbang. Akhir presensi, sampailah kita pada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan analisis pelaksanaan konversi hukum laut PBB UNCLOS 1982, dapat disimpulkan bahwa Indonesia secara relatif konsisten dan kooperatif dalam mengimplementasikan ketentuan UNCLOS 1982 baik dalam aspek normatif maupun praktik. Ratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan landasan kuat bagi penyesuaian hukum internasional dan kebijakan maritim Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan UNCLOS 1982 oleh Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti sengketa batas maritim dengan negara tetangga, keterlibatan secara sarana dan prasarana pengawasan laut, serta kompleksitas koordinasi antar lembaga penegak hukum laut. Tantangan-tantangan tersebut lebih bersifat implementatif dan teknik, bukan penolakan terhadap prinsip atau norma UNCLOS. Kami juga merekomendasikan penguatan regulasi dan harmonisasi hukum nasional, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan laut, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, penyelesaian sengketa batas maritim secara proaktif dan damai, penguatan diplomasi maritim regional dan global, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan melaksanakan beberapa rekomendasi di atas, Indonesia diharapkan dapat semakin optimal dalam menerapkan UNCLOS 1982 secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Penguatan hukum, kelembagaan, pengawasan, dan diplomasi maritim, serta akan memperkokoh fondasi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, berpengaruh dalam tata kelola laut internasional. Demikianlah paparan kami mengenai analisis
pelaksanaan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCLOS 1982 oleh Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia terus berupaya melaksanakan ketentuan UNCLOS secara konsisten. Saya berharap paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi peran Indonesia dalam hukum laut internasional, serta membuka ruang diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.